Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, apa kabarnya Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar saya baik. Mohon maaf Ibu, sesuai janji yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwasanya saya meminta waktu Ibu untuk mengajukan beberapa pertanyaan atau wawancara. Namun sebelumnya, mohon Ibu perkenalkan diri Ibu secara singkat terlebih dahulu. Nama saya Ibu Nurmida Silaen sebagai Kepala Sekolah SDN Angkatan 01 pada saat ini ya. Terima kasih dulu Liz pada hari ini karena sudah kita melaksanakan wawancara. Baik Ibu, langsung ke isi materi wawancara ya Bu ya. Wawancara kali ini berkenaan dengan cara Ibu dalam pengambilan keputusan selama menjadi kepala sekolah. Kalau menurut Ibu sendiri, selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus atau permasalahan yang ada di sekolah untuk membedakan mana yang merupakan dilema etika dan mana yang merupakan kasus atau permasalahan yang merupakan rujukan moral? Terima kasih ya. Selama saya jadi kepala sekolah, saya kalau apalagi ada kasus, identifikasi kasus di sekolah kami, yaitu memanggil orang yang punya kasus itu untuk kita tanyakan apa permasalahannya, kenapa dia bisa berbuat seperti itu, dan anak itu ya misalnya orang itu akan menjawab, bertanya apa kasusnya sebenarnya. Kalau memang tidak bisa, kalau sudah selesai satu antara kepala sekolah dan orang yang punya kasus, dan akan saya lemparkan ke teman-teman sejawat, yaitu teman-teman guru, supaya solusinya apa yang kita akan buat pada yang punya kasus. Ya, baik Ibu. Jadi Ibu memanggil kemudian mengklarifikasi permasalahan tersebut ya Bu ya. Kemudian selama ini bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama ketika Ibu dihadapkan dengan kasus-kasus yang keduanya ini memiliki nilai yang benar gitu. Artinya kasus ini dihadapkan dengan sebuah kasus yang memiliki dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama dua-duanya ini memiliki nilai-nilai kebajikan gitu. Bagaimana cara Ibu mengambil keputusannya? Saya mengambil keputusan itu biasanya tetap seperti yang dari pertama, saya akan memanggil orang yang punya kasus atau guru yang punya kasus dan anak yang punya kasus itu, supaya ditanyakan apa dulu permasalahan dia dan kita ngambil solusi apa nanti yang kita ambil buat dia gitu loh. Itu aja sih. Baik Ibu, jadi dengan kata lain kita bermusyawarah dulu gitu ya Bu ya. Baik itu berkenaan dengan kasus dengan siswa ataupun dengan guru. Jadi kita panggil dan klarifikasi terlebih dahulu gitu ya dia. Baik Ibu, selanjutnya kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan? Maksudnya step-stepnya gitu, langkah-langkahnya tuh apa aja yang Ibu lakukan untuk mengambil keputusan dalam suatu kasus gitu. Yang pertama memanggil, ya kan. Yang kedua dia bertanya apa penyebabnya dia berbuat seperti itu. Yang ketiga, saya apabila itu kasus buat anak, kasus anak, saya akan memanggil orang tua. Biar orang tua tahu duduk permasalahan anak itu apa yang dilakukan di sekolah. Dan orang tua bisa memantau juga di rumah. Saya sebagai kepala sekolah dan guru bisa memantau juga dan bisa akan menasihati anak tersebut. Dan apabila itu terjadi kasus kepada guru, saya akan memanggil beliau dan guru yang senior akan saya panggil yang sudah mengetahui duduk permasalahan guru tersebut. Baik Ibu. Jadi memanggil, mengklarifikasi jika berkaitan dengan siswa, koordinasi dengan orang tuanya. Jika berkaitan dengan guru, berarti melibatkan guru senior. Ya. Baik, dari berbagai langkah yang tadi Ibu katakan,
yang mana yang menurut Ibu dianggap paling efektif dalam mengambil keputusan dalam suatu masalah yang termasuk dilema etika? Yang paling efektif itu adalah memanggil guru itu, memanggil kita bertanya, ya memanggil langsung antara kepala sekolah dan guru tersebut, intern dulu, biar jangan kita publikasikan dulu ke teman-teman apa permasalahan dia, soalnya antara guru dan kepala sekolah itu setiap orang kan punya masalah. Betul. Manusia itu kan nggak ada yang sempurna. Jadi saya sebagai kepala sekolah akan menasihati dia 1 kali atau 2 kali. Setelah ketiga kali nanti dia membuat masalah, saya akan lemparkan kepada guru-guru dan teman-teman apa langkah apa yang kita buat, saya buat untuk membuat apa ya, membuat guru tersebut supaya dia lebih tahu kesalahannya gitu, bukannya untuk menebarluaskan ya kesalahan dia itu, tidak. Saya sebagai kepala sekolah tidak mau dari dulu, tidak mau melebarluaskan. Misalnya kalau ada masalah orang, pasti saya simpan dalam hati saya, paling saya nasihatin. Tetapi untuk anak, panggil orang tua. Panggil orang tua yang paling efektif bagi saya dan guru kelasnya, supaya tahu apa masalahnya dan apa yang kita ambil solusi untuk memperbaiki dari kelakuan anak tersebut. Baik, Ibu, kalau boleh saya simpulkan nih, yang paling efektif yaitu memanggil dan membicarakannya dengan guru yang bersangkutan. Tapi Masya Allah nih, Ibu juga menjaga privasi dari guru tersebut ya, tidak menyebarluaskan, dalam arti intern dulu, jika memang tidak ada solusi, belum bisa dilihat perubahan baiknya, maka dimusyawarahkan dengan guru lain. Jadi seperti itu ya Bu. Jika berkaitan dengan siswa, Ibu akan berkoordinasi dengan orang tua dan juga berkoordinasi dengan guru kelasnya, kurang lebih seperti itu. Baik, selama menjalankan atau mengambil keputusan, tentunya pasti ada tantangan ya Bu ya, ada tantangan, ada hambatan, rintangan gitu. Nah, boleh Ibu ceritakan selama ini yang merupakan tantangan ketika Ibu akan mengambil sebuah keputusan yang bersifat dilema etika itu seperti apa? Pasti ada tantangannya. Ini bisa termasuk ke misalnya anak siswa yang tidak masuk-masuk nggak, Bu Lisa? Bisa. Salah satu contoh seperti kemarin itu di angka 01 itu kan ada yang tidak masuk-masuk karena memang ada permasalahan keluarga. Oleh karena itu saya ngambil keputusan untuk pindah anak tersebut karena ada beberapa masalah keluarga dan akhirnya dia tidak mau belajar. Dan setelah saya ambil keputusan suruh pindah, orang tua itu tidak mau terima dan tetap ngotot dia di sini kan, di sekolah kita gitu. Tetapi dengan kita mendekatkan diri atau kepada orang tua itu memberikan solusi, memberikan arahan, akhirnya dia mau menerima. Itu loh. Baik, jadi tantangannya itu ketika orang tua tidak menerima dengan keputusan yang sudah Ibu ambil, padahal keputusan itu sudah berdasarkan pertimbangan yang matang. Yang matang. Ya. Baik Bu. Dalam mengambil sebuah keputusan, ketika Ibu ingin menyelesaikan sebuah masalah, apakah Ibu punya jadwal tersendiri untuk menyelesaikan suatu masalah misalnya, atau Ibu menyelesaikan masalah itu langsung di tempat gitu ya, ketika itu juga, atau sudah ada jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk atau prosedurnya seperti apa biasanya Ibu menjalankannya? Untuk menjalankan itu saya kan mendapat laporan itu dari wali kelas dan saya berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat jadwal, misalnya untuk memanggil anak, memanggil orang tua supaya persoalan itu, masalah itu langsung selesai. Dan akan ada setelah dipanggil orang tua dan guru kelas, dipertemukan, dihadapkan dengan kami, misalnya dekat saya, supaya ada penyelesaian lah ya, penyelesaiannya, dan anak itu bisa berubah ya.
Jadi berdasarkan laporan, kemudian ibu jadwalkan untuk penanganan kasusnya, seperti itu ya Bu. Baik ibu. Kemudian dalam penanganan suatu kasus atau masalah, tentunya ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil sebuah keputusan. Ada nggak Bu, misalnya seseorang yang membantu ibu atau faktor-faktor yang benar-benar membantu ibu dalam mengambil keputusan? Wah, sangat banyak yang mengambil keputusan itu kadang-kadang paling banyak dari ya dibantu dengan teman-teman guru ya kan, karena setiap masalah itu pasti ada masalah di setiap antara guru, pasti ada masalah, anak-anak juga ada masalah. Jadi dalam kehidupan kita ini tidak pernah lepas dari masalah, tetapi yang penting kita menyikapi dengan baik dan tidak emosi dan selalu berkolaborasi dengan guru untuk guru-guru ya. Begitu juga dengan anak, antara kepala sekolah, guru dan orang tua. Itu yang paling pokok saya rasa untuk menyelesaikan masalah di sekolah. Baik Ibu, jadi guru serta teman-teman pendidik juga orang tua membantu ibu juga dalam menyelesaikan masalah. Iya, betul. Baik Ibu, pertanyaan terakhir nih, pasti kita akan mendapatkan pengalaman atau pembelajaran berharga dalam segala hal, termasuk dari segi ketika kita mengambil keputusan. Jadi dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika yang selama ini sudah Ibu jalankan? Yang pengalaman yang saya ambil memang banyak masalah. Tapi pengalaman yang berharga bagi saya ya, di setiap orang itu pasti ada masalah. Setiap orang pasti ada masalah. Setiap guru, kepala sekolah pun, sepintar apapun, sehebat apapun, pasti ada masalah. Tetapi yang penting saya bisa mengambil ilmu yang berharga dari masalah-masalah itu untuk kehidupan saya, untuk guru-guru saya, dan supaya saya bisa memberikan motivasi kepada guru-guru supaya guru itu tidak down, tidak semangat untuk menjalankan tugas. Begitu juga dengan kepada anak-anak, kita harus memberikan, saya sebagai kepala sekolah kalau ada masalah memang selalu saya panggil anak-anak ke ruang saya memberikan semangat buat mereka supaya dalam hidup itu tetap di keluarga manapun anak-anak itu pun pasti ada masalah. Jadi untuk menyikapi itu anak-anak selalu saya katakan bahwa kamu harus belajar, kamu harus kuat, tunjukkan kamu bahwa itu kamu mampu, itu untuk anak-anak ya. Dan begitu juga buat guru, ya kan, harus semangat. Itu aja sih Bu Lisar, yang saya itu ambil hikmahnya sangat luar biasa. Baik Ibu, jadi pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan, terutama hal yang keputusan dalam arti kasus yang dilema etika, itu sangat berharga sekali untuk pribadi Ibu dan juga guru-guru Ibu ya, sebagai bahan motivasi dan penyemangat baik bagi siswa maupun guru. Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin itu saja yang dapat saya wawancarai. Terima kasih banyak sudah berbagi informasi dengan saya. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu dan semakin sukses. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Saya juga Bu Lisa, terima kasih banyak. Sukses terus, sehat ya, jaga kesehatan. Pokoknya Ibu berdoa, Ibu bangga karena di SDA Kerong 1 ini ada guru, salah satu guru CGP. Tidak semua orang bisa masuk ke sana, tetapi alhamdulillah Angke 01 mempunyai satu guru CGP. Apapun yang bisa lakukan saya akan mendukung. Ya Bu Besar ya, terima kasih banyak. Sama-sama Ibu, terima kasih banyak. Nah, kalau gitu saya pamit undur diri ya Ibu. Terima kasih, selamat pagi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, sesuai dengan janji kita kemarin bahwasannya hari ini saya mohon izin
izin menyita waktu Ibu sebentar dalam rangka melaksanakan salah satu tugas dari program pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani, yaitu mewawancarai dua kepala sekolah. Sebelumnya saya mohon Ibu memperkenalkan diri dulu secara singkat. Terima kasih Bu Delis. Saya Delis Tuti Mardianti. Saya bertugas sebagai kepala sekolah di SDN Pekojan 1. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Kita langsung masuk ke materi wawancara ya Ibu. Boleh, ya. Jadi wawancara hari ini adalah mengenai bagaimana cara Ibu dalam mengambil keputusan selama Ibu menjadi kepala sekolah. Ya, selama ini menurut Ibu bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang tergolong ke dalam merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik Bu Delis. Yang dilema etika itu merupakan situasi di mana seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral itu benar tetapi bertentangan. Kalau bujukan moral itu di mana situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih keputusan ya antara benar atau salah. Terima kasih Ibu. Jadi menurut Ibu dilema etika adalah ketika kita dihadapkan dengan suatu masalah atau kasus di mana kedua-duanya benar dan sebaliknya mengenai bujukan moral. Baik Ibu. Nah, selama ini bagaimana cara Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang dua-duanya ini sama benar Bu, sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan dua-duanya. Nah, ini bagaimana cara Ibu mengambil keputusannya? Ini dilema ya. Iya, betul. Kita harus lebih jeli ya dalam memilih keputusan ini. Tentunya saya selama ini dalam memilih dua keputusan yang sama-sama mengandung nilai kebenaran, tentunya saya memilih yang lebih baik ya. Kemudian yang sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan norma agama, dan tentunya yang sesuai dengan hasil keputusan bersama. Seperti itu. Iya, baik Ibu, kalau boleh saya simpulkan, jadi cara Ibu mengambil keputusan itu dipilih mana yang lebih prioritas lebih baik, sesuaikan dengan norma agama dan juga norma aturan yang berlaku, kemudian berdasarkan keputusan bersama juga. Baik Ibu, luar biasa. Kalau begitu Bu, bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan untuk mengambil keputusan tersebut? Pasti kan ada step by stepnya ya Bu ya. Yang pertama mungkin saya lebih mengadakan pendekatan individu ya. Tujuannya apa? Untuk mencari penyebab terjadinya kasus tersebut ya. Penyebab terjadinya ada kasus dilema etika ini. Kemudian yang kedua yang lebih pentingnya lagi adalah menjalin komunikasi ya, dengan komunikasi dari hati ke hati. Kemudian nanti kalau sudah ada komunikasi dengan lancar, nah kita akan menemukan solusinya. Seperti itu. Jadi dilakukan pendekatan, dicari penyebabnya, dikomunikasikan. Betul. Itu ya Ibu. Baik. Dari langkah-langkah yang tadi Ibu jelaskan, kira-kira menurut Ibu sendiri nih, mana yang dianggap paling efektif dalam mengambil keputusan, terutama dalam kasus-kasus yang kategorinya dilema etika? Gitu ya. Mungkin langkah-langkahnya gitu ya. Betul. Yang pertama saya akan mengenali dulu bahwa ada nilai-nilai yang bertentangan dalam kasus itu gitu ya. Kemudian yang kedua akan menentukan siapa saja yang terlibat dalam kasus itu. Kemudian yang ketiga akan mengumpulkan fakta-fakta yang relevan ya dengan kasus yang ada. Kemudian selanjutnya akan diadakan pengujian untuk benar atau salahnya dari kasus tersebut.
Kemudian selanjutnya akan diadakan pengujian dari kasus tersebut benar dengan benar. Iya, baik Ibu. Jadi kurang lebih 9 cara pengambilan keputusan ini sudah Ibu laksanakan ya. Kan ada 9 langkah yang memang dianjurkan untuk dilakukan dalam mengambil keputusan, dan ini kurang lebih sudah Ibu laksanakan. Masya Allah. Baik Ibu. Kemudian dalam melaksanakan atau mengambil sebuah keputusan pasti ada tantangan, rintangan, hambatan gitu ya Bu ya. Boleh Ibu ceritakan kira-kira pada kasus-kasus yang terutama berkaitan dengan dilema etika, apa saja tantangan yang Ibu temui? Tentunya Bu Lilis, tantangan banyak ya. Di antaranya yang pertama, tantangan bagi saya itu mengubah mindset ya. Mengubah mindset untuk bisa melaksanakan hasil keputusan bersama. Itu tidak mudah karena setiap orang itu butuh proses gitu ya. Betul. Seperti itu ya Bu Lilis. Kemudian yang kedua adalah kebiasaan yang sudah membudaya. Gitu. Nah, kebiasaan yang sudah membudaya ini tidak mudah untuk menerima paradigma baru, terutama yang terkait dengan kasus dilema etika ini. Gitu ya. Kemudian tantangan yang ketiga adalah dalam mengupgrade guru, kompetensi guru gitu, untuk menciptakan lingkungan belajar yang dapat menumbuh kembangkan minat dan motivasi siswa. Itu tantangannya. Iya. Selalu Ibu luar biasa ya. Jadi tantangan yang Ibu hadapi kurang lebih bagaimana cara mengubah mindset seseorang supaya menghargai dan bisa melaksanakan keputusan bersama. Kemudian merubah kebiasaan yang sudah membudaya yang memang seharusnya harus dirubah ke arah yang lebih baik ya Bu ya. Kemudian yang ketiga mengupgrade guru ke arah yang lebih baik juga. Baik Ibu. Nah, dalam melaksanakan pengambilan keputusan itu, tentunya yang tadi sudah Ibu jelaskan secara konkret apa namanya langkah-langkahnya, mana yang lebih efektif, apa tantangannya gitu ya Bu ya. Nah, dalam mengambil keputusan itu, apakah Ibu memiliki semacam atau sebuah tata cara atau jadwal kapan harus diselesaikan masalah tersebut, atau mungkin insidensial aja gitu, secara langsung aja gitu, ketika itu juga, bagaimana menurut Ibu? Untuk selama ini yang sudah pernah saya jalankan, kalau ada kasus dilema etika terutama, saya selesaikan di hari itu juga. Selesaikan pada saat itu. Jadi tidak ada jadwal. Nah, seandainya tidak bisa diselesaikan saat itu, kita jadwal ulang, kita selesaikan di hari berikutnya sampai kita menemukan solusinya dan masalah bisa selesai. Kalau jadwal ini tidak ada. Ya. Dalam penyelesaian masalah dilema etika, jadi Ibu selesaikan secara cepat saat itu juga ya Bu ya. Cepat dicarikan solusi itu lebih baik ya. Baik. Nah, dalam melaksanakan pengambilan keputusan ini, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Ibu memberikan masukan mungkin, atau bersama-sama mengambil keputusan bersama mungkin, seperti itu Bu, terutama dalam hal-hal kasus dilema etika? Mungkin yang paling pertama adalah saya itu berharap keterbukaan dan kejujuran dari yang pembawa kasus itu, gitu ya. Kemudian yang kedua ada keikutsertaan dari guru kelas, kemudian ada respon dari lingkungan, ya. Kemudian ada aturan yang berlaku, gitu. Sehingga ada hasil yang hendak kita capai. Baik, iya. Jadi Ibu terutama dengan orang yang berkaitan, yang bersangkutan langsung, dibantu dengan guru kelas atau lingkungan sekitar yang bersinggungan. Dilihat juga harus sesuai dengan tetap mengacu pada aturan yang berlaku. Pertanyaan berikutnya, ini pertanyaan terakhir sepertinya ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, tentunya dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika,
semua keputusan yang sudah Ibu ambil, kira-kira adakah hikmah yang Ibu rasakan atau pelajaran yang bisa Ibu petik dari setiap pengambilan keputusan tersebut? Tentunya ada ya Bu. Yang pertama mungkin saya menemukan ada paradigma di situ, paradigma individu dengan kelompok. Kemudian ada paradigma jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian ada paradigma lagi antara rasa kasih sayang dengan kasihan gitu ya. Kemudian lagi ada kebenaran antara kebenaran dengan rasa kesetiaan. Baik, jadi adanya temuan-temuan bahwasanya dalam kehidupan ini kita harus dihadapkan dengan berbagai paradigma ya. Kita harus membedakan mana rasa kasihan dan rasa kasih sayang berdasarkan pemikiran yang jangka panjang, jangka pendek, yang juga kita menghargai ada kepentingan individu atau kelompok seperti itu. Baik Ibu, baik Ibu, setelah saya wawancara ini sudah cukup jelas saya mendapatkan masukan dari Ibu bagaimana cara Ibu mengambil keputusan selama menjabat jadi kepala sekolah, terutama di sekolah ini ya. Baik Ibu, itu saja pertanyaan yang saya ajukan. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.